Berkali-kali dia mencoba menghubungi Emily, berharap anaknya tersebut mengangkat telepon dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun yang terdengar hanyalah nada sambung yang tak pernah dijawab. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami doakan semoga kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Perjalanan pulang yang seharusnya hanya memakan waktu sekitar 1 jam, jalur itu telah dilewati berkali-kali dan terasa begitu aman. Namun, pada tanggal 12 Maret 2025, seorang gadis berusia 15 tahun dinyatakan hilang di tengah perjalanan tersebut. Beberapa jam kemudian, seluruh warga mulai mencari keberadaannya, dan ketika polisi akhirnya menemukan jejak pertama, mereka menyadari bahwa kasus ini jauh lebih mengerikan dari sebuah kasus kehilangan orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas kisah di baliknya. Emily Diana Villalba Vergara adalah seorang remaja asal wilayah Cocanta, Cundinamarca, Kolombia yang lahir pada tanggal 8 Juni 2009. Dia dibesarkan oleh ibunya, yaitu Nuri Vergara, yang bekerja keras menghidupi keluarga sebagai karyawan di sebuah perusahaan budidaya bunga. Pekerjaan yang mengharuskan dia berangkat pada jam dini hari dan menempuh perjalanan jauh setiap harinya. Oleh sebab itulah, sejak kecil Emily terbiasa membantu sang ibu dengan menjaga adik-adiknya selama ibunya bekerja. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, hubungan mereka sangat dekat. Setiap kali memiliki waktu luang, keduanya hampir selalu menghabiskan waktu bersama. Bahkan dalam perjalanan pulang dari sekolah, Nuri kerap kali menjemput Emily agar mereka bisa berjalan pulang bersama. Bagi Nuri, Emily bukanlah sekedar putri sulung yang bisa diandalkan. Dia juga bisa menjadi tempat berbagi cerita, sekaligus penyemangat dalam menjalani kehidupan. Kedekatan itu membuat Nuri mudah menyadari setiap perubahan kecil dalam kebiasaan putrinya. Di sekolah, Emily dikenal sebagai siswi yang disiplin dan berprestasi. Dia duduk di kelas 10 di SMA yang bernama Escuela Agroindustrial Santiago de Cocanta. Emily bukan tipe murid yang suka mencari perhatian atau membuat masalah. Sebaliknya, dia dikenal pendiam, ramah, dan mudah bergaul sehingga dia pun memiliki banyak teman. Tetapi di luar sekolah, ada satu hal yang paling dia cintai selain keluarganya, yaitu musik. Sejak kecil, Emily sudah menunjukkan minat besar pada dunia seni, terutama alat musik perkusi. Kecintaannya kemudian membawa dia bergabung dengan band simfoni dan juga marching band yang ada di sekolahnya. Hampir setiap sore setelah jam pelajaran berakhir, dia pasti mengikuti latihan musik yang ada di sekolah. Bagi Emily, kegiatan itu bukan sekedar hobi, melainkan bagian dari kehidupan sehari-harinya. Rumah keluarga Emily berada di kawasan pedesaan Pueblo Viejo Alto, sekitar 1 jam berjalan kaki dari pusat kota Cocanta. Pada hari-hari biasa, dia pulang menggunakan bus sekolah. Namun, setiap selesai latihan musik, Emily harus berjalan kaki menuju rumah karena latihannya berakhir lebih sore. Biasanya sang ibu akan menemuinya di tengah perjalanan sehingga mereka bisa pulang bersama. Rutinitas itu telah berlangsung cukup lama dan dianggap sebagai hal yang aman oleh keluarga. Jalur yang dilalui oleh Emily pun merupakan jalan yang sudah sangat dia kenal. Kehidupan di Cocanta yang tidak terlalu besar membuat banyak warganya saling mengenal. Bertemu wajah yang hampir setiap hari merupakan hal biasa bagi mereka. Salah satu di antara warga tersebut adalah Marco Antonio Para Rodriguez, pria berusia 44 tahun yang tinggal di lingkungan yang sama dengan keluarga Emily. Marco pernah bekerja di perusahaan budidaya bunga tempat Nuri mencari nafkah. Meski hubungan mereka tidak dekat, keduanya saling mengenal dan sesekali bertegur sapa ketika bertemu. Di samping itu, Emily pun juga mengenal Marco sebagai mantan rekan kerja ibunya. Meskipun tidak pernah berinteraksi dekat, dia mengetahui kalau pria tersebut bukanlah asing bagi keluarganya.
Singkat cerita, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, matahari terbit seperti biasa di atas perbukitan Cocanta, Kolombia. Udara pagi yang masih dingin menyelimuti kawasan pedesaan Pueblo Viejo Alto. Ketika saat itu Emily baru bangun untuk memulai aktivitas. Seperti hari-hari sebelumnya, dia mengenakan seragam sekolah, berpamitan kepada sang ibu, lalu berangkat menuju sekolah. Pagi hingga siang hari berlalu tanpa sesuatu yang mencurigakan. Emily mengikuti pelajaran di sekolah, lalu dia kemudian menghadiri pemeriksaan gigi yang telah dijadwalkan. Setelah itu, dia melanjutkan rutinitasnya menuju ke Casa de la Cultura Cocanta untuk mengikuti latihan musik bersama kelompok band sekolah. Di sana, Emily menghabiskan waktu bersama teman-temannya sebelum pulang ke rumah. Usai meninggalkan tempat Casa de la Cultura, Emily mulai berjalan menyusuri jalur yang sudah sangat dia kenal. Pada awal melangkah, jalanan masih dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang. Namun semakin jauh dia meninggalkan pusat kota Cocanta, suasana di sekitarannya perlahan berubah menjadi sepi. Rumah-rumah mulai jarang terlihat, berganti dengan hamparan ladang, perpohonan, dan jalan setapak yang membelah kawasan perbukitan menuju pedesaan Pueblo Viejo Alto. Di tengah perjalanan itulah, Emily bertemu dengan Marco Antonio Parra Rodriguez. Pria yang pernah bekerja bersama ibunya itu menyapa Emily seperti biasa. Karena telah mengenal wajah Marco sejak lama, Emily tidak menunjukkan rasa curiga ketika pria tersebut mulai berjalan di sampingnya sambil mengajaknya berbincang. Namun semakin jauh mereka melangkah, arah pembicaraan mulai berubah. Marco kemudian membujuk Emily untuk menuju ke jalur yang lebih sepi dengan berbagai alasan. Saat tidak ada lagi orang di sekitar mereka, sikap pria itu seketika berubah. Emily yang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, berusaha menjaga jarak. Tetapi Marco justru menghalangi jalannya. Dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi mimpi buruk. Marco mulai mengintimidasi Emily dan mengancamnya agar menuruti semua perintah. Di bawah tekanan dan rasa takut, Emily dipaksa untuk menelpon sang ibu. Dengan suara yang berusaha tetap terdengar tenang, dia mengatakan bahwa dirinya masih bersama teman-temannya sehingga ibunya tidak perlu khawatir ataupun mencari keberadaannya. Emily berusaha menjaga nada bicaranya tetap terdengar normal agar sang ibu tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di bawah ancaman. Di samping itu, Marco terus mengawasi setiap kata yang keluar dari mulut Emily. Setelah panggilan itu berakhir, Marco membawa Emily semakin jauh meninggalkan jalan utama menuju ke kawasan semak dan perbukitan yang nyaris tidak pernah dilalui oleh orang lain. Di tempat yang sunyi itulah, Emily mulai menyadari bahwa kesempatan untuk meminta pertolongan semakin kecil. Meski diliputi rasa takut, Emily tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha melepaskan diri, mendorong tubuh Marco, lalu mencoba berlari. Ketika usahanya gagal, Emily terus melawan dengan menendang, meronta, bahkan mencakar Marco yang berada di hadapannya. Perlawanan sengit itu kemudian meninggalkan bekas luka pada tubuh Marco. Namun sayangnya, perbedaan tenaga membuat Emily semakin sulit mempertahankan diri. Marco akhirnya berhasil menguasai keadaan dan melakukan tindakan tidak senonoh kepada Emily. Bahkan setelah mengalami kekerasan itu, Emily masih berusaha melawan dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Saat itu perlawanan yang dilakukan Emily justru semakin membuat Marco gelap mata dan emosi. Marco juga menyadari kalau dia tidak bisa melepaskan Emily begitu saja. Dia pun memutuskan menghabisi nyawa Emily agar kejahatannya tidak pernah terungkap. Dalam waktu sekejap, Marco kemudian mencekik Emily dengan kedua tangannya. Emily terus berusaha melepaskan cekikan tersebut hingga nafasnya semakin lemah. Perlahan tenaga Emily habis, pandangannya kabur dan tubuhnya akhirnya terkulai tak berdaya di tengah sunyinya perbukitan. Setelah memastikan Emily tak lagi bergerak, Marco pun meninggalkan lokasi begitu saja. Di sisi lain, tak ada satupun kabar dari Emily. Di rumah, Nuri mulai merasa gelisah karena putrinya tak kunjung pulang. Dia berulang kali mencoba menghubungi Emily, tetapi tidak mendapatkan respon. Rasa khawatir yang semulanya masih berusaha ditepis perlahan berubah menjadi kepanikan, sementara Emily tetap belum kembali.
Beberapa jam sebelumnya, di saat Emily tengah berjuang mempertahankan hidupnya di sebuah tempat yang sunyi, Nuri sama sekali tidak mengetahui kalau putrinya itu sedang mengalami sesuatu yang mengerikan. Sore itu, setelah pulang bekerja sejak dini hari, rasa lelah membuat Nuri tertidur sejenak. Sebelum memejamkan mata, dia masih mengingat percakapan terakhir dengan Emily. Putrinya mengatakan akan pulang lebih awal setelah latihan musik selesai dan berjanji akan menghubunginya ketika sudah mendekati rumah. Karena itulah, Nuri sama sekali tidak merasa ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Namun ketika terbangun, langit di luar rumah sudah mulai gelap. Begitu sadar dari tidurnya, Nuri langsung meraih telepon genggamnya. Dia berharap menemukan pesan atau panggilan tak terjawab dari Emily. Namun layar ponsel itu tetap kosong, tidak ada kabar apapun. Awalnya Nuri mencoba menenangkan diri. Mungkin latihan musik selesai lebih lambat dari biasanya. Mungkin Emily masih mengobrol bersama teman-temannya. Atau mungkin sinyal di perjalanan sedang bermasalah. Berbagai kemungkinan itu terus berputar di kepala Nuri, berusaha mengalahkan firasat buruk yang perlahan mulai muncul. Beberapa menit kemudian, telepon akhirnya berdering. Jantung Nuri seketika berdebar. Dia mengira panggilan itu berasal dari putrinya. Namun ketika telepon diangkat, suara di seberang bukanlah Emily. Yang menghubunginya adalah Oscar Zamora, seorang supir bus sekolah yang mengenal keluarga mereka. Dengan nada pelan, Oscar mengatakan bahwa dia sempat melihat Emily berjalan menuju arah rumah. Namun, ada satu hal yang membuat dia merasa janggal. Gadis itu tidak berjalan sendirian, dia terlihat bersama seorang pria. Kalimat singkat itu seolah menghentikan waktu seketika. Nuri tahu betul kebiasaan putrinya. Emily hampir tidak pernah berjalan pulang bersama laki-laki manapun tanpa memberitahu keluarganya terlebih dahulu. Seketika berbagai pikiran buruk memenuhi kepala Nuri. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung keluar rumah dan berlari menyusuri jalan yang biasa dilalui oleh putrinya setiap selesai latihan musik. Di sepanjang perjalanan, Nuri terus memanggil nama Emily. Berkali-kali dia mencoba menghubungi Emily, berharap anaknya tersebut mengangkat telepon dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, yang terdengar hanyalah nada sambung yang tak pernah dijawab. Kepanikan Nuri dengan cepat menyebar ke anggota keluarga yang lain dan warga sekitar. Dalam waktu singkat, semakin banyak orang ikut menyisir jalan, ladang, hingga kawasan perbukitan yang menuju ke wilayah Pueblo Viejo Alto. Singkat cerita, sekitar pukul 7:15 malam hari, laporan mengenai hilangnya Emily resmi diterima oleh kepolisian Kokanta. Karena korban masih berusia 15 tahun dan belum diketahui di mana keberadaannya selama beberapa jam, petugas memutuskan untuk segera bergabung dalam pencarian tanpa menunggu hingga keesokan harinya. Sorot senter mulai menembus semak-semak dan lereng perbukitan yang gelap. Sebagian petugas menyisir sisi jalan dan sementara yang lain bergerak lebih jauh ke area perbukitan. Tak seorang pun mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Semua hanya berharap gadis berusia 15 tahun tersebut masih bisa ditemukan dalam keadaan hidup. Harapan itu kemudian berubah menjadi kepanikan ketika polisi kembali mencoba menghubungi nomor telepon Emily. Di tengah sunyinya perbukitan, suara dering ponsel terdengar dari balik semak-semak. Warga bersama petugas segera menerobos rimbunnya semak mengikuti arah suara tersebut. Setelah menemukan ponsel milik Emily, mereka menyadari kalau gadis itu kemungkinan berada tak jauh dari lokasi tersebut. Pencarian pun langsung difokuskan di sekitaran area tempat ponsel itu ditemukan. Di balik rimbunnya semak, mereka akhirnya menemukan keberadaan Emily yang sudah tergeletak dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tetapi di saat itu, Emily tampak masih bernafas. Pakaiannya berantakan, sementara di lehernya tampak luka lecet dan memar yang mengindikasikan dia baru saja mengalami kekerasan. Meski kondisinya sangat kritis, denyut nadinya masih terasa lemah. Tanpa menunggu ambulan datang, warga segera mengangkat tubuh Emily ke sebuah kendaraan untuk menuju ke rumah sakit Hospital San Martin de Porres yang terletak di wilayah Kokanta. Sesampainya di rumah sakit, tim medis langsung melakukan tindakan darurat. Selama hampir 40 menit mereka berusaha mengembalikan detak jantung Emily. Di luar ruang perawatan, Nuri hanya mampu menangis sambil terus memanjatkan doa. Dia bahkan meminta salah seorang guru Emily masuk ke ruang perawatan dengan harapan putrinya akan merespon suara orang-orang yang dia kenal. Namun sangat disayangkan, seluruh upaya itu tidak berhasil. Dokter akhirnya menyatakan kalau Emily Diana Villalba meninggal dunia di saat itu.
Hasil otopsi memastikan penyebab kematiannya, yaitu asfiksia mekanis atau mati lemas akibat dicekik. Selain itu, ditemukan pula tanda-tanda tindakan tidak senonoh serta luka pada leher yang konsisten dengan penyebab kematian tersebut. Kematian Emily mengubah arah kasus dalam sekejap. Apa yang semula merupakan pencarian seorang gadis, kini berubah menjadi penyelidikan pengeksekusian. Di malam itu juga lokasi penemuan korban dipasang garis polisi. Tim identifikasi dan juga laboratorium forensik mulai memeriksa setiap jengkal area di sekitaran semak-semak tempat Emily ditemukan. Tanah, ranting, jejak sepatu, hingga benda-benda yang berserakan dikumpulkan satu persatu. Tidak ada petunjuk yang dianggap terlalu kecil untuk diabaikan. Penyidik menemukan sebuah HP yang bukan milik Emily. Ponsel itu langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan digital. Awalnya, perangkat tersebut tidak memberikan banyak petunjuk. Namun, setelah tim forensik menelusuri nomor IMEI atau International Mobile Equipment Identity, yang mana itu tertanam di dalam HP tersebut, identitas pemilik ponsel perlahan mulai terungkap. Hasil penelusuran itu mengarah kepada Marco Antonio Parra Rodriguez, pria berusia 44 tahun yang tinggal tak jauh dari kawasan tempat Emily dibesarkan. Temuan tersebut menjadi titik penting dalam penyelidikan. Untuk pertama kalinya, polisi berhasil mengidentifikasi seseorang yang diduga berada di lokasi kejadian. Untuk memastikan apakah Marco memiliki hubungan dengan korban, penyidik kemudian menemui keluarga Emily. Begitu mendengar nama Marco, Nuri langsung mengenalinya. Marco pernah bekerja bersama dia di sebuah perusahaan budidaya bunga. Bahkan beberapa hari sebelum tragedi itu terjadi, mereka sempat berpapasan saat bersama-sama berangkat bekerja pada dini hari. Saat itu Marco menyapa Nuri seperti biasa dan mengatakan bahwa dirinya kini telah bekerja di tempat lain. Tidak ada sikap mencurigakan yang membuat Nuri berpikir pria tersebut dapat membahayakan keluarganya. Dari keterangan itulah, penyidik mulai memahami mengapa Emily kemungkinan tidak menaruh rasa curiga saat bertemu dengan Marco di perjalanan pulang. Bagi Emily, pria tersebut bukanlah orang asing. Untuk memastikan jalur terakhir yang dilalui Emily, polisi kemudian mengumpulkan rekaman CCTV di sepanjang rute menuju Pueblo Viejo Alto. Rekaman demi rekaman diperiksa secara teliti. Dari situlah, penyidik melihat seorang pria berpakaian gelap berjalan beberapa meter di belakang Emily. Beberapa menit kemudian, pria itu mempercepat langkah melewati Emily, lalu memperlambat lagi langkahnya hingga akhirnya keduanya terlihat berjalan berdampingan menuju arah perbukitan. Penyidik kemudian membandingkan sosok pria dalam rekaman tersebut dengan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Jaket hitam, topi rajut, dan tas yang terlihat dalam CCTV memiliki kemiripan dengan barang bukti yang berhasil diamankan, sehingga semakin menguatkan dugaan kalau pria dalam rekaman itu adalah Marco. Kemudian pada saat yang hampir bersamaan, seorang warga yang mengenal Marco juga memberikan keterangan penting. Dia mengaku sempat melihat Marco berjalan bersama Emily menuju arah perbukitan. Beberapa waktu kemudian, Marco kembali terlihat berjalan seorang diri dari arah pegunungan. Penampilannya sudah berbeda, jaket, topi, dan tas yang sebelumnya dia kenakan tidak lagi terlihat. Saat ditanya mengenai keberadaan Emily, Marco tampak gugup. Dia mengaku baru saja dirampok oleh 2 orang sehingga kehilangan seluruh barang miliknya. Namun, alasan tersebut justru menimbulkan kecurigaan karena tidak ada satupun laporan perampokan yang terjadi di lokasi maupun waktu yang disebutkannya. Identitas Marco kini semakin menguat sebagai tersangka utama. Polisi kemudian menelusuri riwayat hidupnya dan menemukan fakta yang mengejutkan. Marco ternyata bukan orang baru dalam dunia kriminal. Dia pernah menjalani hukuman sekitar 20 tahun penjara atas pengeksekusian terhadap seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang juga meninggal akibat dicekik. Setelah bebas pada tahun 2020, Marco sempat bekerja di beberapa tempat, termasuk sebuah usaha pengepul barang bekas. Mantan atasannya kemudian mengungkapkan kalau Marco beberapa kali membanggakan masa lalunya di dalam penjara. Bahkan, dia juga mengaku kalau dia pernah mengeksekusi seseorang. Saat itu pengakuan tersebut dianggap sebagai omong kosong. Namun setelah tragedi yang menimpa Emily, ucapan Marco kembali diingat dan dipandang dengan cara yang berbeda.
Berbekal barang bukti, rekaman CCTV, serta keterangan para saksi, polisi segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Marco Antonio Parra Rodriguez. Dia diketahui berpindah-pindah wilayah antara wilayah Facatativá dan juga Bogota, sehingga tim gabungan langsung melakukan pencarian di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. Pemerintah Kolombia bahkan menawarkan hadiah yang cukup besar, yaitu 20 juta peso bagi siapapun yang memberikan informasi mengenai keberadaan Marco. Selama pelariannya, polisi menduga Marco bersembunyi di kawasan pertanian. Polisi menduga Marco berusaha bersembunyi di kawasan pertanian untuk menghindari penangkapan. Meski sempat berpindah-pindah lokasi, persembunyian Marco akhirnya terungkap setelah seorang warga memberikan informasi kepada pihak berwenang. Pelarian Marco berlangsung selama 3 hari. Pada tanggal 15 Maret 2025, polisi menerima laporan kalau Marco sedang bekerja di sebuah lahan pertanian di kawasan Cuatro Esquinas. Petugas segera bergerak menuju lokasi itu. Saat melihat Marco berjalan ke arah jalan utama, mereka langsung menghentikannya dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Tanpa memberikan perlawanan berarti, Marco akhirnya ditangkap dan dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif. Selama pemeriksaan, penyidik menemukan luka cakaran di leher dan juga lengan Marco. Dia awalnya mengaku luka tersebut berasal dari perampokan yang dia alami. Namun, alasan itu runtuh setelah hasil pemeriksaan laboratorium forensik keluar. Sampel DNA yang ditemukan di bawah kuku Emily menunjukkan kecocokan sebesar 99% dengan DNA Marco Antonio. Temuan itu membuktikan kalau Emily sempat memberikan perlawanan sengit sebelum akhirnya dia dieksekusi. Dengan bukti ilmiah tersebut, ruang gerak Marco untuk mengelak pun semakin sempit. Dalam pemeriksaan lanjutan, Marco akhirnya mengakui kalau niat awal dirinya adalah melakukan tindakan tidak senonoh terhadap Emily. Namun, ketika korban memberikan perlawanan, dia pun mencekik Emily untuk membuat Emily tewas agar Emily tidak bisa mengungkapkan kejahatannya. Berdasarkan seluruh rangkaian bukti, jaksa akhirnya mendakwa Marco atas pembunuhan yang disertai tindakan tidak senonoh terhadap Emily Diana Villalba. Pada bulan Oktober 2025, pengadilan menjatuhkan vonis penjara selama 43 tahun 9 bulan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh Marco. Meski telah dijatuhi hukuman, Marco tetap bersikeras kalau dirinya tidak bersalah. Dalam sebuah wawancara dari balik penjara, dia bahkan tiba-tiba mengklaim kalau Emily telah diserang oleh orang lain. Namun, pengadilan menilai seluruh bukti ilmiah dan rangkaian fakta yang diajukan selama persidangan telah lebih dari cukup untuk membuktikan kesalahan Marco. Meski proses hukum telah berakhir, luka yang ditinggalkan oleh tragedi ini tidak pernah benar-benar hilang bagi keluarga Villalba. Bagi ibunya, kehilangan Emily adalah kehilangan putri sulung yang selama ini menjadi kebanggaan, tempat bercerita sekaligus teman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rumah yang dulu dipenuhi suara musik kini berubah sunyi. Tidak ada putusan pengadilan yang mampu mengembalikan kehidupan Emily yang direnggut di usia 15 tahun. Saat itu, sebelum proses hukum berakhir, duka telah lebih dulu menyelimuti wilayah Kokanta. Keluarga, teman-teman sekolah Emily, dan ratusan warga berkumpul di alun-alun kota dalam sebuah malam doa. Mereka menyalakan lilin, membawa balon putih, serta menyerukan tuntutan keadilan bagi Emily yang masih berusia 15 tahun atas kepergiannya yang mengguncang seluruh komunitas. Kasus Emily kemudian memicu gelombang kemarahan di Kolombia dan kembali menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap remaja. Banyak masyarakat mempertanyakan bagaimana seorang residivis pembunuh dapat kembali hidup bebas hingga diduga mengulangi kejahatan serupa. Tragedi ini juga menjadi pengingat bahwa ancaman tidak selalu datang dari orang yang sama sekali tidak kita kenal. Terkadang pelaku justru memanfaatkan rasa percaya yang telah terbangun karena pernah berada di lingkungan yang sama atau dikenal oleh keluarga korban. Oleh sebab itulah, kewaspadaan tetap perlu dijaga, tanpa mengabaikan pentingnya pendidikan mengenai keselamatan diri, perlindungan terhadap anak, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku kejahatan berat yang telah bebas. Semoga kisah Emily menjadi pengingat bagi kita semua bahwa satu langkah pencegahan dapat menyelamatkan sebuah kehidupan. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.
pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Ancient Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga, jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.